Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk ke materi teks cerpen ya. Pasti kalian sudah familiar dengan apa yang dinamakan dengan cerpen. Jadi cerpen ini bisa dikatakan satu cerita fiksi ya. Jadi cerpen ini bisa dikatakan cerita fiksi. Kenapa fiksi? Ada yang tahu kenapa fiksi? Ya, jadi kalau fiksi ini artinya isi yang diceritakan dalam cerpen itu merupakan rekaan dari si penulisnya. Jadi rekaan dari si penulis. Makanya disebut fiksi. Kalau non-fiksi apa? Nah, kalau non-fiksi itu yang sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya ada biografi misalnya. Nah, itu termasuk teks non-fiksi ya. Kemudian penulis juga secara kreatif membuat cerita fiksi ini dengan berbagai macam isi dan tema. Jadi bisa berbagai macam isi dan tema supaya lebih menarik. Kemudian di dalam cerita yang ditulis ini, penulis biasanya memasukkan nilai-nilai kehidupan. Jadi di dalam cerpen ini juga ada nilai kehidupan. Nah, kenapa harus ada nilai kehidupan? Karena supaya isinya itu atau teks cerpennya itu lebih diminati oleh pembaca karena menyajikan nilai-nilai kehidupan, misalkan sopan santun, gotong royong, dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut atau nilai-nilai kehidupan ini bisa jadi masih relevan atau saling berhubungan dengan keadaan masyarakat di zaman sekarang. Jadi nilai-nilai kehidupannya ini bisa dibuat relevan atau berkaitan dengan kehidupan sekarang itu juga bisa. Namun ada kalanya nilai-nilai kehidupan ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi misalkan nilai kehidupannya ngambil dari tempo dulu itu juga bisa, atau tempo sekarang seperti itu. Kemudian hari ini kita akan belajar terkait dengan cerpen ya, tentang pemahaman cerpen. Jadi yang pertama nanti ada pengertian cerpen itu apa, kemudian ciri-ciri, dan juga jenis cerpen itu nanti apa saja. Jadi di sini saya ingin mengajak kalian memahami cerpen itu apa. Nah, yang pertama, ini pengertian dari cerpen ya. Jadi cerpen itu sendiri apa? Kalau menurut kalian? Nah, kalian pasti sering baca ya. Nah, cerpen di sini, ini menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti cerpen adalah cerita pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ya, dalam sekali duduk. Di sini maksudnya apa? Nah, dibaca dalam satu waktu ya. Dibaca dalam satu waktu. Jadi cerpennya ini nanti tidak ada misalkan seperti novel itu kan ada episode 1, episode 2, episode 3. Jadi cerpen
habis dibaca dalam satu kali waktu, ya, atau sekali duduk. Nah, kemudian cerpen itu juga dapat dibentuk dalam suatu antologi, ya. Nah, namanya antologi cerpen. Nah, kalau kalian sering mendengar antologi puisi, ya ini sekarang ada antologi cerpen. Nah, antologi ini apa artinya? Ada yang tahu? Jadi, antologi ini artinya, ya, antologi ini sendiri artinya kumpulan karya. Ya, jadi antologi ini kumpulan karya tulis pilihan maksudnya. Jadi kumpulan karya tulis pilihan dari seseorang atau beberapa orang pengarang, ya. Jadi terkait dengan cerpen ini, jadi kumpulan cerpen dari beberapa orang atau beberapa penulis. Jadi antologi cerpen ini dapat diartikan kumpulan cerpen seseorang atau beberapa orang yang disusun dalam satu buku. Jadi ini nanti jadi satu buku. Nah, kalau puisi gimana? Sama, karyanya puisi, kalau ini karyanya cerpen, gitu ya. Kemudian ciri-ciri cerpen. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi yang pertama, ciri-ciri cerpen itu panjang karangan lebih kurang 10 halaman atau kurang lebih, ya. Jadi panjang cerpennya kurang lebih 10 halaman, itu juga bisa. Misalkan kalian buat 3 halaman juga tidak apa-apa. Tergantung ceritanya kalian tuh mau seperti apa, ya. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Nah, ini tadi, ya, habis dibaca sekali duduk. Jadi habis dibaca dalam sekali waktu. Beda dengan kalau kalian membaca novel, ya. Kalau membaca novel kan bisa berhari-hari atau berbulan-bulan. Tapi kalau cerpen ini, satu cerpen bisa kalian baca dalam satu hari misalnya, atau hitungan jam, misalnya 3 jam kalian membaca cerpen, atau 2 jam juga bisa. Kemudian tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Jadi di dalam cerpen ini hanya menggambarkan beberapa kisah dari tokohnya, jadi tidak semuanya. Beda dengan novel kembali. Kalau novel itu bisa kalian kuliti, ya, atau bisa kalian jabarkan kisah para tokohnya satu persatu. Nah, berhubung cerpen ini dibaca sekali duduk, maka dibatasi penggambaran kisah tokohnya. Kemudian ada konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Ya, jadi di sini di cerpen ini juga ada konfliknya, tetapi tidak menimbulkan perubahan dari nasib pelaku. Beda dengan novel, itu bisa berubah-ubah, ya. Kemudian hanya menimbulkan satu alur saja, ya. Jadi di sini cerpen ini menggunakan satu alur saja. Beda dengan novel, kalau novel itu bisa alurnya campuran, ya. Selanjutnya, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Nah, ini berhubung cerpen ini ceritanya pendek, ya. Mohon maaf, ceritanya pendek, perwatakan tokohnya dilukiskan secara singkat saja, jadi tidak panjang-panjang. Kemudian menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca, ya. Jadi di sini yang disukai pembaca biasanya ceritanya pendek-pendek, tapi ada kesan yang mendalam, kesan membekas dalam
hati setelah membaca cerpen ini. Misalkan nilai kehidupannya dari cerita ini atau sikap-sikap para tokohnya seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis cerpen ya. Jenis-jenis cerpen di sini ada 3. Yang pertama ada cerpen mini ya. Kemudian cerpen ideal dan juga cerpen panjang. Coba yang pertama dulu, cerpen mini ya. Jadi cerpen mini ini cerpen yang menyajikan atau cerpen dengan penyajian cerita yang sangat singkat. Jadi ini sangat singkat ceritanya. Kemudian cerpen mini ini biasa disebut dengan short story ya. Nah, ini bisa disebut juga dengan short story. Jumlah kata dalam penulisan cerpen mini ini ya. Jadi jumlah kata dalam penulisan cerpen mini ini antara 500 sampai 1000 kata. Nah, jadi nanti ini bisa bermacam-macam ya. Kemudian cerpen yang kedua, jenis cerpen yang kedua, cerpen ideal. Ya. Cerpen ideal ini mempunyai panjang yang sedang. Jadi ini sedang. Kalau ini tadi sangat singkat, kalau yang ideal sedang. Jadi tidak terlalu pendek, tetapi juga tidak terlalu panjang. Terus, cerpen ideal biasanya bisa kita sebut middle short story ya. Kemudian jumlah kata dalam penulisan cerpen ideal ini antara 3000 sampai 4000 kata. Ini yang sedang ya, cerpen ideal. Kemudian kita lanjut jenis cerpen yang ketiga, cerpen panjang. Jadi cerpen panjang ini mempunyai cerita yang cukup panjang. Kalau ini cukup panjang. Cerpen panjang biasa disebut juga long short story. Lalu jumlah kata sama seperti ini ya. Ada jumlah katanya berbeda-beda. Jumlah kata yang digunakan dalam penulisan cerpen panjang ini antara 4000 sampai 10.000 kata. Ya, saya ulangi. Kalau cerpen mini ini cerpen yang sangat singkat. Jumlah katanya antara 500 sampai 1000 kata. Kemudian cerpen ideal ini bisa kita katakan cerpen yang sedang ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jumlah katanya antara 3000 sampai 4000 kata. Ya. Kemudian yang cerpen panjang atau cukup panjang bisa kita sebut seperti itu. Jumlah katanya antara 4000 sampai 10.000 kata. Jadi itu anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tadi kita sudah mempelajari terkait dengan pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan jenis cerpen. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.